Adolf Hitler. Dengar namanya aja udah gimana gitu ya. Sosok yang super kompleks, super kontroversial. Kisah hidupnya tuh bener-bener tragis, tapi juga jadi bagian penting banget dari sejarah abad ke-20. Nah, kali ini kita bakal coba bedah gimana ceritanya dia bisa berubah jadi sosok yang mengguncang dunia. Oke, coba kita lihat ini deh. Di satu sisi, kita punya seorang pemuda yang mimpinya jadi seniman hancur berantakan, bahkan sampai jadi gelandangan. Di sisi lain, kita punya seorang diktator absolut, Führer, yang punya kuasa penuh atas jutaan nyawa. Gimana ceritanya, dua kenyataan yang beda banget ini bisa ada di satu orang yang sama? Nah, ini yang mau kita telusuri. Ini dia pertanyaan utamanya. Gimana coba seorang individu yang nggak dikenal siapa-siapa, seniman gagal, bisa naik jadi diktator genosidal yang mengubah sejarah dunia? Perjalanannya tuh penuh liku-liku yang bener-bener nggak terduga. Oke, perjalanan kita mulai dari masa mudanya di Austria. Dari berbagai sumber, ternyata bibit-bibit pemberontakannya tuh udah kelihatan dari kecil. Di sekolah, dia terkenal bandel, males, sikap yang bikin dia sering banget berantem sama bapaknya yang kaku. Dan mungkin ini jadi cikal bakal sifat anti-otoritasnya nanti. Dan ternyata hidupnya tuh dihantam serangkaian tragedi pribadi yang benar-benar ngebentuk dia. Adiknya meninggal, bikin dia depresi. Terus, ayahnya meninggal mendadak. Mimpinya jadi seniman kandas total, ditolak 2 kali. Dan yang paling parah, ibunya, yang dia sayang banget, juga meninggal. Bisa bayangin kan? Dari anak yang tadinya percaya diri, dia berubah jadi pemuda yang murung dan penyendiri. Semua kegagalan itu akhirnya membawa dia ke titik terendah dalam hidupnya. Di Wina, dia benar-benar kehabisan uang jadi gelandangan. Buat bertahan hidup aja dia harus ngejual lukisan cat airnya. Nah, di kota inilah, di tengah semua keputusannya, dia mulai keracunan ide-ide politik yang bakal nentuin masa depannya. Soalnya Wina waktu itu bisa dibilang jadi sarang antisemitisme. Kebencian sama orang Yahudi itu jadi alat politik yang kuat banget. Nah, buat orang kayak Hitler yang ngerasa gagal, sendirian, dan butuh kambing hitam, ideologi ini nawarin jawaban yang simpel, tapi sangat berbahaya. Sumber-sumber sih bilang alasan spesifik kenapa dia benci banget sama Yahudi itu gak jelas, tapi lingkungan inilah yang nanamin benih beracun itu di kepalanya. Oke, kita maju sedikit ya. Tahun 1913, Hitler pindah ke Munich di Jerman. Dan setahun kemudian, pas Perang Dunia Pertama meletus, dia langsung daftar jadi sukarelawan di Tentara Bavaria. Keputusan ini benar-benar ngubah hidupnya selamanya. Selama perang, Hitler ternyata prajurit yang cukup berdedikasi loh. Dia tugasnya jadi kurir pesan di garis depan, yang super bahaya. Dia bahkan dapat beberapa medali penghargaan. Nah, yang paling ironis dari semua ini apa? Penghargaan tertingginya, salib besi kelas 1, itu direkomendasiin sama atasannya, yang ternyata seorang Yahudi. Gila kan? Nah, ini dia titik baliknya. Waktu dia lagi dirawat di rumah sakit karena kena serangan gas, dia dengar kabar Jerman kalah perang. Bukannya nerima kenyataan kalau militernya emang kalah, dia malah percaya 100% sama teori konspirasi. Teorinya apa? Jerman itu ditikam dari belakang sama musuh dalam selimut. Dan kambing hitam utamanya menurut dia, ya orang-orang Yahudi. Perang selesai, tapi Hitler tetap di militer. Tapi sekarang tugasnya beda. Dia jadi semacam agen intelijen yang ditugasin buat ngawasin kelompok-kelompok politik. Nah, salah satu misinya adalah nyusup ke partai kecil yang nggak ada namanya, Partai Pekerja Jerman atau DAP. Dan disinilah takdirnya berbalik arah. Harusnya kan dia jadi mata-mata dia malah kepincut sama partainya. Ternyata dia punya bakat luar biasa. Pidato. Pidatonya yang berapi-api bikin anggota partai terkesan banget. Nggak butuh waktu lama, dari yang tadinya cuma penyusup, dia jadi bintang utama. Dia yang desain simbol swastika partai, dan akhirnya dia ngambil alih kendali penuh jadi pemimpin absolut partai yang kita kenal sebagai Partai Nazi. Tahun 1923, dengan PD-nya yang baru, dia nekat coba rebut kekuasaan pakai kekerasan. Upaya ini dikenal sebagai kudeta Balai Bir, dan gagal total. Dia ditangkap, tapi anehnya hukumannya ringan banget, cuman 8 bulan. Nah, waktu di penjara ini, dia gak diem aja. Dia manfaatin buat nulis Mein Kampf, yang isinya tuh cetak biru ideologinya. Semua rencananya buat memurnikan ras Jerman. Pas dia bebas, partai Nazi itu nggak laku-laku amat, soalnya ekonomi Jerman lagi bagus. Tapi, krisis pasar saham tahun 1929 mengubah segalanya. Tiba-tiba pengangguran di mana-mana, orang miskin putus asa. Nah, kondisi kayak gini jadi lahan subur buat pesan-pesan ekstrem Hitler. Dia nawarin kambing hitam yang gampang disalahin dan janji-janji muluk buat balikin kejayaan Jerman. Inilah kesempatannya. Coba deh lihat seberapa cepat semua ini terjadi. Cuma dalam waktu 1,5 tahun loh, dia berubah dari politisi pinggiran jadi diktator absolut.
Setiap kejadian di lini masa ini tuh bukan kebetulan, tapi langkah yang udah diperhitungkan matang-matang buat ngeruntuhin demokrasi dari dalam. Kebakaran gedung parlemen, Reichstag, ini jadi momen kuncinya. Di tengah situasi politik yang rapuh dan ketakutan publik sama komunis, Hitler langsung gerak cepat. Dia tuduh lawan politiknya. Dia pakai insiden ini sebagai alasan buat ngeluarin dekret darurat yang intinya ngehapus semua kebebasan sipil. Pers dibungkam, orang nggak boleh ngumpul, dan yang paling parah, dia bisa nangkep siapa aja yang dianggap musuh tanpa pengadilan. Dan inilah paku terakhir di peti mati demokrasi Jerman. Namanya Undang-Undang Pemberian Kuasa. Intinya, undang-undang ini bikin parlemen jadi pajangan doang. Aturan ini ngasih Hitler dan kabinetnya kekuasaan buat bikin hukum apapun semau mereka. Secara sah, dia berubah dari kanslir jadi diktator. Langkah terakhirnya cuma soal administrasi aja. Pas Presiden Hindenburg meninggal, Hitler nggak nyari pengganti. Dia santai aja gabungin dua jabatan tertinggi negara jadi satu. Sekarang dia adalah kepala negara, kepala pemerintahan sekaligus panglima tertinggi militer. Kekuasaannya mutlak. Dengan kekuasaan tanpa batas di tangannya, Hitler mulai ngejalanin semua ambisinya yang paling rusak. Fokus utamanya, ekspansi militer yang super agresif buat ngebangun Jerman Raya dengan cara menaklukkan negara lain. Dan inilah momennya, 1 September 1939, momen yang nyeret seluruh dunia ke dalam perang paling mematikan sepanjang sejarah. Invasi ke Polandia ini bukan cuma serangan biasa, ini adalah langkah pertama dari rencana besarnya buat menguasai seluruh Eropa. Tapi di balik perang itu, ada agenda lain yang jauh lebih kelam, Holocaust. Ini bukan sekedar kejahatan perang yang terjadi gitu aja. Ini adalah genosida yang direncanain secara sistematis, dijalankan dengan efisiensi industri yang mengerikan, dan menargetkan jutaan pria, wanita, dan anak-anak yang gak berdosa. 6 juta. Angka ini rasanya susah banget buat dibayangin. 6 juta nyawa orang Yahudi dilenyapkan secara sistematis. Bukan karena apa yang mereka lakukan, tapi cuma karena identitas mereka. Inilah inti dari warisan kebencian rezim Nazi. Dan kengeriannya gak berhenti di situ. Skala pembunuhannya ternyata lebih luas lagi. Kalau kita masukin kelompok-kelompok lain yang juga jadi target Nazi, orang Roma, lawan politik, kaum homoseksual, penyandang disabilitas, total korbannya bisa mencapai sekitar 11 juta jiwa. Sebuah kejahatan terhadap kemanusiaan dalam skala yang belum pernah ada sebelumnya. Dan pada akhirnya, dunia impian yang mau dia bangun itu runtuh berantakan di sekelilingnya. Waktu pasukan Soviet udah ngepung Berlin, Hitler kejebak di dalam bunkernya. Di hari-hari terakhirnya yang kacau balau, dia sempat nikahin Eva Braun. Dan gak lama kemudian, sadar udah kalah total, mereka berdua bunuh diri. Beberapa hari setelah itu, Jerman pun menyerah. Jadi semua ini membawa kita kembali ke pertanyaan yang lebih besar. Kisah Hitler ini bukan cuma tentang satu orang jahat. Ini pelajaran pahit tentang betapa rapuhnya demokrasi, dan jadi pertanyaan yang harus terus kita tanyain ke diri kita sendiri. Gimana caranya sebuah masyarakat bisa ngebiarin ide-ide kebencian berkuasa sampai menyebabkan bencana yang nggak terbayangkan. Ini jadi pengingat buat kita semua, supaya sejarah kelam kayak gini nggak akan pernah terulang lagi.